Selamat berjumpa kembali. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang tumbukan lenting sempurna. Dan sekarang kita bahas ialah tumbukan lenting sebagian. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tumbukan lenting sebagian? Bagaimana hukum kekekalan energi kinetik pada tumbuhan lenting sebagian? Oke. Pada tumbukan lenting sebagian, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Sesudah tumbukan terjadi, ada sebagian energi kinetik yang hilang, berubah menjadi energi panas, energi bunyi, energi cahaya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan energi kinetik setelah tumbukan. Ya, EK, energi kinetik ya, sebelum itu lebih besar dibandingkan energi kinetik setelah tumbukan. Aksen ini menunjukkan setelah tumbukan. Jadi, pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Koefisien restitusi pada tumbukan jenis ini bernilai antara 0 dan 1 ya. Dimana nilai restitusinya itu adalah lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Oke, perhatikan gambar ini. Ada sebuah bola jatuh ke lantai setinggi H1. Oke, bola ini ada V0, tapi bola ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu, berarti V0-nya nggak ada ya. Terus setelah jatuh nyampe ke lantai dan memiliki kecepatan V1. Oke, nah setelah nyampe di lantai, oke, kita gambarkan posisi kedua. Ini ada setelah nyampe di lantai, ternyata dia memantul kembali sampai setinggi H2. Oke, ini. Oke. Ini H2. Oke, kita saya ulangi. Ada bola jatuh di atas lantai, dan setelah jatuh dan setelah nyampe di lantai dia mantul kembali setinggi H2, dimana di sini H1 lebih besar daripada H2. Misalnya nih, kita jatuhkan bola ini di atas lantai dengan kecepatan awal 0 ya, namanya benda yang dijatuhkan ini sudah kita bahas di graf lurus berubah beraturan, bahwa yang benda yang jatuh itu kecepatan awalnya itu 0. Oke, kecepatan awalnya adalah 0, dan namanya juga benda jatuh dijatuhkan tanpa kecepatan awal pada ketinggian H1. Bola kemudian memantul setinggi H2 setelah bola menumbuk lantai. Pada graf lurus didapatkan bahwa berdasarkan kasus ini berarti yang kita pakai itu adalah persamaan di GLBB di graf jatuh bebas atau benda jatuh ya. Dimana persamaannya itu adalah V kuadrat, V1 kuadrat adalah V0 kuadrat tambah 2 GH, kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Nah, di sini yang mau kita pakai ini adalah yang kita analisis pertama adalah pada ketinggian H1 ya. Oke, nah di sini tadi V1 kuadrat, V0-nya itu adalah 0 tambah 2GH1 ya. Nah, yang selanjutnya V1 itu sama dengan V1 kuadrat itu adalah 2GH1. Oke, maka V1 ini adalah, karena ini persamaan kuadrat, maka ini harus diakarkan. Oke, 2GH1. Nah, di sini nilai V1-nya ini bernilai positif. Kenapa? Karena dia searah dengan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi selalu menuju pusat bumi, yaitu atau yang biasa orang bilang ke bawah. Sebenarnya bukan ke bawah, tapi menuju pusat bumi. Oke. Jadi dia searah dengan arah gerak benda, arah gravitasi ke bawah, ini juga bulannya ke bawah, maka dia searah. Yang searah itu biasanya disimbolkan dengan yang positif. Makanya kita buat di sini V1 sama dengan positif akar dari 2GH1. Nah, setelah memantul tadi pada posisi kedua H2 ini, yang kita memantul ya, kita analisis setelah
memantul. Oke, setelah memantul kecepatan bola menjadi V1 ya, V1 action. Oke, maka di sini V1 action ya. Ini setelah memantul, action ini menunjukkan setelah memantul. V1 action sama dengan negatif akar 2GH1. Bukan ya, kenapa nggak kita pakai H1? Karena kita ini posisi untuk yang kedua. Ini menjadi H2. Oke, berarti V1 action ini adalah untuk kecepatan di posisi yang setelah tumbukan terjadi itu minus akar 2GH2. Oke, H2. Kenapa minus? Karena arah bolanya ini adalah ke atas, sedangkan tadi arah percepatan gravitasi buminya adalah ke bawah. Ini ke bawah, ini ke atas, berarti berlawanan arah. Jadi tanda negatif di sini itu menunjukkan arah yang berlawanan antara arah geraknya ini sama gravitasi bumi. Karena restitusi yang udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu adalah E sama dengan minus V2 action kurang V1 action per V2 kurang V1, maka untuk situasi ini yang menjadi acuan kita untuk V2 ini adalah lantai ya. Yang untuk benda yang kedua atau benda kedua itu adalah lantai. Oke, berarti di sini kan restitusi ini pada pertemuan sebelumnya kan ada dua bola menjadi kasus. Nah di sini ada satu bola, cuman dia bolanya ini ada dua kondisi. Nah sebenarnya bolanya itu juga, jadi satu bola dan yang satu lagi itu benda kedua itu adalah lantai. Nah coba kita perhatikan, lantainya nggak gerak dong ya, nggak gerak, maka berarti kecepatan awal bola kecepatan awal lantai itu adalah 0, dan setelah tumbukan terjadi lantai pun nggak goyang atau nggak berpindah atau gimana, berarti V2 actionnya juga 0. Oke, maka kita substitusikan kemari, maka persamaannya menjadi E sama dengan minus V2 action 0 kurang V1 action. V1 action tadi apa? Ini ya, V1 action ini negatif akar 2GH2. Oke, per ini V2 nya tadi 0 juga ya, 0 kurang V1 tadi yang ini. Oke, positif ya, langsung aja akar 2GH1. Oke, setelah dari sini kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Maka nilai restitusi E sama dengan, oke ini negatif ya, negatif. Oke, ini 0, ini negatif tadi ya, maka kita buat negatif. Ini 0 kurang berarti negatif kali negatif positif ya, 0 ditambah akar 2GH2 ya, ini ya, negatif kali negatif, atau enggak kita tulis saja di sini dulu biar gak jauh kali ya, nampak di kamera ya, negatif. Oke, di atas tadi 0 kurang negatif akar 2GH2 per 0 dikurang akar 2GH1. Oke, ini ya, ini saya pindahkan kemari. Oke, nah di sini negatif, ini 0, negatif kali negatif itu jadi positif. Ini 2 akar 2GH2 ini ya, per ini 0 kurang, berarti tetap negatif ya, akar 2GH1. Nilai restitusi atau E nya sama dengan negatif ya, ini dalam kurung 0 tambah akar 2GH2, berarti tetap ya. Kenapa tetap? 0 tambah 1 berarti 0 tambah ini tetap ini, akar 2GH2 per ini negatif akar 2GH1. Oke, ini sama-sama memiliki 2, ini sama-sama memiliki G, maka nilai restitusinya ini negatif ya, maka restitusinya menjadi akar H2 per akar H1. Maka didapatlah untuk koefisien restitusi pada tumbukan lengkung sebagian adalah E sama dengan akar H2 per akar H1.